Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang salah satu komponen dari skripsi ya, atau mungkin proposal skripsi, yaitu kerangka berpikir penelitian ya, kerangka berpikir penelitian. Nah, kerangka berpikir penelitian ini tempatnya di mana? Kalau berdasarkan pedoman penulisan ya. Jadi teman-teman yang belum baca nih, pedoman penulisan apa nih? Pedoman penulisan penyusunan skripsi itu untuk mahasiswa pendidikan IPA, maka wajib pemirsa untuk baca ya. Nah, di sini kita lihat nih kerangka berpikir penelitian. Isinya apa aja? Isinya itu ada alur berpikir penelitian ya. Udah gitu isinya apa? Isinya permasalahan. Nah, ini baru isinya. Terus isinya ada solusi dari permasalahannya itu. Kemudian teori yang mendukungnya apa? Untuk menguatkan dari solusinya kan, jangan sampai ini hanya angan-angan si peneliti belaka. Dan kemudian penelitian yang relevannya apa nih? Gitu. Jadi ada penelitian lain yang mungkin mirip-mirip nyerempet gitu. Oke, langsung ke contoh nih. Oh iya, jangan lupa harapan ya. Ada juga harapan dari penelitian, harapan dari si penelitinya. Nah, ini salah satu contoh nih, contoh dari kerangka berpikir penelitian. Judulnya apa pemirsa? Coba kita lihat ya. Pengembangan media pembelajaran interaktif Lectura Inspire. Jadi ini pengembangan media pembelajaran. Udah gitu berbasis etnoscience katanya. Jadi penelitian ini adalah penelitian pengembangan ya. Oke, kita lihat di sini. Identifikasi masalah. Nah, pertama kita ada masalah dulu nih. Masalahnya apa aja? Ada masalah, kemukakan masalah dari penelitian-penelitian kita itu apa? Dan biasanya itu dari latar belakang penelitian. Ya, jangan lupa. Jadi di latar belakang penelitian itu ada kondisi ideal, karena ada 3 komponen ya. Ada kondisi ideal, kemudian ada kenyataan yang ada di lapangan, dan kemudian solusinya. Nah, kenyataan yang ada di lapangan itu hasil dari identifikasi masalah nih. Masalah diidentifikasi, masalah yang ada di lapangan kan teridentifikasi bahwa ini kenyataan hidupnya seperti ini. Nah, akhirnya dikemukakanlah, diformulasikanlah di dalam latar belakang masalah. Dan kemudian nanti ini solusinya nih. Solusi dari masalah ini. Misalkan masalahnya apa? Ini kan pengembangan media ya. Masalahnya masih banyak guru yang menggunakan media pembelajaran yang konvensional. Itu kan jadi masalah ya. Oke. Kemudian teknologi pada media pembelajaran interaktif kurang dimanfaatkan guru. Oke, siap. Nah, kemudian pembelajaran di kelas jarang memberikan contoh nyata budaya lokal. Ini berkaitan dengan etnosainsnya ya. Mantap. Nah, kemudian solusinya apa? Kita harus mengembangkan suatu media pembelajaran yang berbau-bau etnosains. Oke, bagus, bagus. Nah, cuman ini ada kaitannya dengan teori pembelajaran yang udah dibuat oleh para ahli atau enggak gitu kan. Ternyata teori pembelajarannya itu berkaitan dengan teori pemrosesan informasi Gagné. Kemudian ada juga teori belajar bermakna Ausubel. Kemudian ada teori behaviorisme Thorndike. Nah, ini berkaitan dengan media pembelajaran interaktif Lectura Inspire yang berbasis etnoscience. Kenapa bisa seperti itu? Kaji teori pembelajaran yang terkait dengan solusi atau dengan permasalahan yang kalian angkat. Nah, kemudian ada nggak penelitian relevan yang mungkin tentang Lectura Inspire-nya, pembelajaran interaktif, tentang media, pengembangan media, atau mungkin tentang etnoscience-nya, atau tentang materi aditif dan adiktif. Jadi harus nyambung dengan solusi ini, harus nyambung dengan judul ya. Nah, kemudian ini contohnya dari Restiani et al. Pengembangan media Lectura Inspire pada pembelajaran IPA. Ini tentang pengembangan media pembelajaran Lectura Inspire pada pembelajaran IPA. Dan kemudian ada lagi penelitian Reseptiani dan Listiani.
Jangan lupa ya teman-teman, ini tuh harus 10 tahun ke belakang. Jadi kalau misal ini sekarang 2022, berarti 2013 itu paling telat ya. Nah, udah gitu penelitian dari Septiani dan Listiani. Katanya dia meneliti tentang modul etnosainsnya jamu tradisional sebagai pembelajaran budaya dan sains. Nah, ini berkaitan dengan etnosainsnya ya. Dan kemudian ada pembelajaran dari penelitian dari Fitria dan Wisudawati. Bukan Fitria sudah jadi Wisudawati. Nah, ini berkaitan dengan buku kimia berbasis etnosains. Oh, pengembangan media ya. Jadi ada tentang pengembangan media, ada tentang etnosainsnya. Oke, bisa diangkat itu sebagai salah satu studi literatur atau penelitian yang relevan. Kemudian ada penelitian Tasrif 2020. Ini katanya rancangan media multimedia pembelajaran dengan Lectura Inspire ya. Yang ini juga sama. Jadi untuk memperkuat dan mendukung. Jadi nggak cukup hanya dari satu. Kemudian efektivitas pembelajaran matematika menggunakan Lectura Inspire terhadap kemampuan number sense siswa dari Simonangkir dan Sembiring. Wah, udah kayak penyanyi ya, Simonangkir bedanya. Nah, itu ya jadi ya memang 5 itu angka ideal ya. Jadi jangan terlalu banyak ya, jangan sampai 10 gitu dicantumkan, nggak akan cukup satu halaman kalau seperti itu. 5 ideal lah ya. Nah, untuk ini ya secukup-cukupnya lah, mau 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kemudian akhirnya jadi nih dari penelitian yang relevan, mendukung solusi. Teori belajar pun sama mendukung solusi. Ini masalah, maka solusinya ini. Mengembangkan media pembelajaran interaktif Lectura Inspire. Nah, harapannya dari pengembangan media pembelajaran ini apa? Nah, harapannya itu media yang dikembangkan dapat layak digunakan dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran menggunakan teknologi menjadi lebih interaktif. Oke. Peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran IPA dengan media pembelajarannya gitu tentunya ya. Nah, ini dari media pembelajaran. Saya juga coba nengok dari sudut pandang penelitian yang lain. Coba ya, ini penelitian tentang apa? Analisis kemampuan berpikir kritis siswa pada materi interaksi makhluk hidup. Nah, ini bukan penelitian pengembangan media pembelajaran ya. Oke, kita lihat si kerangka berpikirnya kayak gimana. Katanya dari identifikasi masalah ini guru nggak bisa memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan proses berpikir kritis. Wah, jadi sedikit sekali waktu yang diberikan oleh guru untuk mengembangkan proses berpikir kritis siswa. Akhirnya apa? Berpikir kritis siswa itu sangat rendah ya. Nah, solusinya apa? Melakukan penelitian terkait analisis kemampuan berpikir kritis siswa pada materi interaksi makhluk hidup. Oke. Jadi masalah yang ada, guru enggak memberikan kesempatan siswa. Oh gitu. Jadi mungkin guru ini kurang menyadari pentingnya kemampuan berpikir kritis siswa atau belum mendapatkan gambaran ya kemampuan berpikir kritis siswa ini kayak gimana. Nah, akhirnya kemampuan berpikir kritis siswa ini rendah gitu. Jadi guru itu lebih mengorientasikan kepada capaian hasil belajarnya. Akhirnya apa? Kita butuh informasi nih, butuh informasi agar guru itu mengetahui ini kemampuan berpikir kritis siswa itu sangat rendah loh. Nah, akhirnya dapat guru itu terbuka wawasan cakrawalanya karena informasi yang diteliti oleh si peneliti ini ya. Nah, jadi peneliti ini melakukan analisis kemampuan berpikir kritis sehingga apa yang diharapkan? Diharapkan mendapatkan informasi nih. Jadi dapat informasi tentang kemampuan berpikir kritis siswa yang nantinya dikasihin nih ke guru MTS Raudatul Ulum Kelampis, sehingga guru-guru lebih concern gitu tentang kemampuan berpikir kritis siswa dari informasi yang si peneliti telah peroleh. Kan penting ya, jadi menjaring atau menganalisis, menyimpulkan suatu informasi itu jadi penting ya. Nah, kemudian ini solusi ini pun harus didukung oleh beberapa
teori belajar nih, contohnya beberapa teori ya, bukan hanya teori belajar lah ya, tapi beberapa teori yang bisa mendukung. Kebanyakan memang teori belajar ya. Jadi teori yang mendukung. Contohnya di sini teori Jean Piaget, kemudian teori Vygotsky, dah cuma 2 nih. Oke, boleh lah. Nah, kemudian ini pun harus didukung oleh penelitian yang relevan. Nah, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Fuad et al. Jangan pakai kurung ini ya. Yang membahas tentang penggunaan tes 3 model untuk tritier kemarinnya, tritier untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Penggunaan tes untuk meningkatkan, bukan untuk meningkatkan kali ya, masa tes untuk meningkatkan. Kemudian membahas tentang analisis kemampuan berpikir kritis siswa SMP ditinjau dari gaya kognitif visualizer dan verbalizer. Ini untuk memperkuat teori tentang berpikir kritisnya ya. Kemudian penelitian Widana ini memaparkan pengaruh HOTS terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Ini mengambil sudut pandang HOTS. Kemudian penelitian Basri membahas tentang investigasi kemampuan berpikir kritis dan lain-lain lah pokoknya ya. Jadi penelitian yang relevan itu harus terkait dengan penelitian analisis, penelitian kemampuan berpikir kritis, dan penelitian interaksi makhluk hidup. Next, kita coba lihat sudut pandang yang lain. Ini penelitian tentang apa nih? Kita lihat. Oke, ini penelitian tentang penerapan pembelajaran, penerapan model pembelajaran atau media pembelajaran Jenga game dengan question card ya. Berapa tadi? 9. Salah, halaman berapa tadi? Oke, ini dia. 38. Nah, jadi ini penelitian penerapan katanya. Nah, kalau untuk masalahnya ya dari latar belakang tentunya harus berhubungan dengan solusi. Kita ngangkat solusi ini karena berdasarkan masalah yang diangkat. Jadi masalah itu solusinya apa? Jawabannya apa? Pemecahannya gimana? Nah, oleh karena itu solusinya adalah misalkan ini siswa kurang mampu mengkonstruksi pengetahuan. Siswa kurang optimalnya variasi model dan media pembelajaran yang diterapkan. Oke. Akhirnya solusinya apa? Penerapan model SSCS menggunakan Jenga game. Harapannya apa? Harapannya diharapkan pembelajaran ini bisa melibatkan siswa secara aktif sehingga memaksimalkan hasil belajar siswa. Karena ini kan penelitian penerapan ya. Jadi harapannya itu dengan Jenga game itu bisa meningkatkan sesuatu gitu, meningkatkan misalkan hasil belajar, misalkan keaktifan siswa gitu ya. Nah, dari solusi ini harus didukung oleh teori-teori yang mendukung ya. Teori-teorinya para ahli tentunya. Misalkan teori David Ausubel, kemudian teori Jean Piaget. Nah, udah gitu penelitian yang relevan pun sama. Penelitian yang relevan di sini ada berapa? Dia ngangkat 5 ya. Nah, ini harus berkaitan dengan model SSCS, Jenga game, dan hasil belajar, dan juga penelitian penerapan. Nah, ini SSCS nih, Takada et al. Dan kemudian Magdalena ini penelitian tentang SSCS juga. Kemudian penelitian Mayasari ini terkait SSCS juga. Mana yang Jenga game ya? Ini Hakim et al. SSCS. Mana Jenga gamenya ya? Nah, ini kurangnya dia nggak ada meneliti tentang Jenga game. Begitu juga dengan penelitian hasil belajar ya. Penelitian hasil belajar yang bisa meningkatkan hasil belajar itu apa aja. Jadi dia memfokuskan diri kepada penelitian-penelitian yang terkait SSCS. Jadi masih ada kurang sebenarnya ya.
Nah, seperti itu adalah pembuatan kerangka berpikir penelitian. Nah, jadi dari kerangka berpikir penelitian itu tentunya ini dari latar belakang ya. Ini dari dasar teori, ini nanti harus tercantum di dasar teori, dan juga ini penelitian yang relevan. Nanti kalau nggak salah ada bab tentang penelitian yang relevan, dan ya sudah, gitu aja. Oke, itu tentang kerangka berpikir penelitian, dan ini ada di bab 2. Untuk lebih detailnya silakan mempelajari pedoman penulisan skripsi atau proposal ya. Apa ini judulnya? Penyusunan skripsi ya, di pedoman penyusunan skripsi. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.